Hello viewers, welcome to my channel with me Sri Eka. How are you today? I hope that you are really great. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang KD 3.6, yaitu untuk kelas 10 SMA dan SMK. Pada KD ini, itu membahas tentang kejadian yang masa lampau, yang merujuk pada waktu terjadinya dan juga merujuk pada kesudahannya. Berkaitan dengan topik ini, jadi kita akan belajar agar siswa mampu menerapkan social function atau fungsi sosial dari kejadian di masa lampau yang merujuk pada waktunya dan kesudahannya. Kemudian, siswa juga diharapkan mampu untuk memahami dan menerapkan struktur teks dari kejadian di masa lampau dalam bentuk bahasa Inggris yang merujuk kepada kesudahannya dan juga merujuk pada waktunya. Dan yang ketiga, siswa mampu menerapkan unsur kebahasaan yang berkaitan dengan menerangkan kejadian di masa lampau yang merujuk pada waktu terjadinya dan juga merujuk pada kesudahannya. Well, baik, mari kita menuju ke pembelajaran selanjutnya. Berbicara tentang topik ini, apakah kalian ingat dengan sesuatu? Do you remember about something? Yes, when we talk about something in the past, ketika kita berbicara tentang sesuatu yang sudah lewat, hal yang terpintas di antara kita adalah menggunakan simple past tense. Yes, that's right. Simple past tense. Jadinya bagaimana dengan strukturnya? Ketika kita menulis ataupun mengatakan tentang simple past tense, we use the past form. Atau biasanya kita kenal dengan kata kerja bentuk kedua. Jadinya kalian bisa menulis dari subjeknya, kemudian kalian menggunakan kata kerja bentuk kedua, baik itu dengan menggunakan was ataupun were, ataupun past form dari action verb. Contohnya ketika kalian mengatakan pergi, saya pergi ke pantai. Jadinya kita bisa menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk kata pergi. So, it will be I went to the beach. I was at the beach. And we were at the beach. Misalnya seperti itu. Jadinya penggunaan kata kerja bentuk kedua. Misalnya contoh yang lain. I called my friend yesterday. Saya menelpon teman saya kemarin. So, I called. Not call, but called. The second form or the past form of call is called. So, I called my friend yesterday. How about the negative form of simple past tense? Yes, that's right. We can use the auxiliary verb did and then plus not. So, I did not call my friend. I did not go to the beach. Okay, do you understand? Yep, it's very good. And how about the use of was and were? Yes. So, if we use was and were, like example, I was at canteen yesterday, so you can use or you can say, I was not at canteen 2 days ago. I was not at canteen 2 days ago. And we were not at canteen 2 days ago. So we can use was not and were not. Next, if you want to make a question, so what will you say? Yeah, you can start from yes, no question.
So, example, were you at canteen yesterday? So you start from the was or were. Example, were you at canteen yesterday? And the answer is yes, I was. And another example, were they at canteen yesterday? The answer, no, they were not. And then you can say also with the use of action verb. Did you go to the beach? Yes, I did. You can also make a question by the use of W8 questions, like for example, where were you? I was at canteen. And then you can say that, who did you call yesterday? Once again, who did you call yesterday? And the answer is my friend. Okay, this is the summary of the pattern and also about the language features of simple past tense. Yes, take a look at this. Oke, setelah kita belajar tentang simple past tense, kita juga sekarang akan belajar tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Ketika kita menggunakan present perfect tense, kita akan berpikir tentang dulu kita pernah melakukan sesuatu. Dan sesuatu itu baru berakhir tadi, ketika saya mengucapkan hal itu. Jadinya kalau past tense itu adalah dulu, saya sudah berakhir tentang talk about yesterday. Jadinya saya berbicara tentang kemarin, dan kemarin sudah selesai. Namun ketika saya berbicara tentang kemarin dan sekarang saya masih dan baru aja selesai, nah kita bisa menggunakan present perfect tense. Jadi present perfect tense itu digunakan ketika kita berbicara tentang sesuatu yang lampau dan baru saja selesai. Jadinya ada durasi dari lampau dan baru saja selesai. Kita menggunakan present perfect tense. Example, I have already had my breakfast. Sekali lagi, I have already had my breakfast. Artinya, tadi pagi saya sudah makan atau saya sudah sarapan pagi. Dan sekarang ini sekitar pukul 11, itu saya masih merasa full. Jadinya saya tidak ingin apa-apa. Jadinya I have already had my breakfast. Saya melakukannya dulu, efeknya masih sekarang ini. Jadinya fullnya itu masih sekarang ini. Itulah penggunaan dari present perfect tense. Kata have dan has itu sesuai dengan subject agreement. Jadinya tergantung dari subjeknya. Kalau I atau saya mengatakan saya sendiri, itu akan menjadi I have. Kemudian kalau misalnya saudara saya itu adalah she, itu akan menjadi she has already had her breakfast. Secara lebih lengkap, kalian bisa simak di chart ini. Contoh yang lain lagi, misalnya saya mengatakan, I have lived in Bali for 20 years. Sekali lagi, I have lived in Bali for 20 years. Jadinya saya sudah tinggal di Bali sampai hitungan ini adalah 20 tahun. Jadinya saya sudah 20 tahun tinggal di Bali. So, I have lived in Bali for 20 years. Bagaimana dengan negatifnya?
Yes, we have not. Not itu muncul setelah have ataupun has. Contohnya, I have not eaten my lunch. I have not eaten my lunch. Jadinya kata not itu diletakkan setelah I have. Ataupun another example is, she has not had her lunch. She has not had her lunch. Bagaimana dengan pertanyaannya? Yes, kita bisa mulai dari yes-no question. Jadinya ketika kita berbicara tentang pertanyaan, kita bisa mulai dengan kata have ataupun has. Example, have you had your lunch? I repeat once again, have you had your lunch? Jawabannya adalah yes ataupun no. Kalau yes berarti yes, I have. No, I have not. Kemudian, another example. Has she had her lunch? Saya ulang lagi. Has she had her lunch? Oke, jawabannya kalau yes berarti yes. She has. Kalau no, berarti jawabannya no. She has not. Well, it is easy, right? Bagaimana dengan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang seperti W8 question? Oke, jadinya setelah W8 question, it can be followed by have and has and then etc. Example, who has had breakfast already? Who has had breakfast already? Oke, misalnya seperti itu. Yap, sekarang sudah jelas? Well, that's all about our topic today. I hope that you enjoy our video and see you the next video. Bye.